Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah Waalaikumsalam. join di acara Silanas ya. Jadi biar nanti saat workshop atau saat seminar yang ada kaitannya dengan praktek ya, teman-teman biar gak ketinggalan. Mungkin karena download software-nya terlalu rumit atau terlalu eh, besar untuk kapasitasnya, jadi dapat bisa menghambat teman-teman untuk saat melaksanakan praktek nanti. Oke, jadi di apa untuk acara nanti itu kan ada 6 materi ya. Sebentar saya slide-kan untuk pemaparan materi. Mana ya, sebentar. Yang pertama itu dari Cak Hendri ya, Cak Suhendri. Cak Suhendri ini dari anggota Modbas Admino juga. Jadi semua narasumber yang mengisi acara nanti itu dari orang-orang grup sendiri ya, tidak ada tamu dari luar. Ya mungkin insya Allah ya kedepannya mungkin kalau ada channel mungkin nanti bisa mengundang tamu dari luar. Jadi Cak nanti akan membawakan eh, seminar atau materi tentang debug protokol menggunakan logic analyzer. Jadi nanti Cak akan menjelaskan bagaimana debug protokol dengan suatu alat yaitu USB analyzer ya Cak Hendri ya. Ya, pakai USB interface ke PC-nya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Cak Hendri? Oke. Jadi kalau logic analyzer itu kita biasanya tuh akan menganalisa timing diagram. Biasanya kan kalau di datasheet ada timing diagram gitu ya. Jadi kita akan lihat misalnya I2C interface, udah tentar kita bisa lihat ada device address-nya masuknya, udah tuh speed-nya berapa, kita bisa lihat di sana. Jadi udah bener nggak kita jalanin speed-nya di 400 kilo atau di 1 mega, udah tuh ada egg-nya ngebales atau enggak. Nah itu bisa kita lihat di analisa di situ. Seperti juga nanti saya juga akan bawakan LCD interface yang kemarin mungkin Cak Fuad itu agak bingung yang di library, nanti saya akan kasih lihat ada BC flag-nya. Jadi kita bisa lihat LCD itu bisa keluarin, sebenarnya ada keluarin BC, jadi kita bisa lihat, oh dia keluarin BC, baru habis itu MCU itu baru ngerespon setelah BC-nya selesai. Nah, jadi kalau secara garis besar yang akan saya bawakan itu nanti protokol-protokolnya, ada Modbus yang pasti, udah itu ada CAN bus, tapi mungkin juga hanya simple dulu, karena mungkin nggak semuanya juga pakai ya. Karena ini juga ada permintaan CAN bus kemarin dari Cak Fitra Ahmad ya. Udah itu ada I2C, udah itu ada one wire. Nah, one wire itu sangat penting kalau dianalisa di logic analyzer, karena one wire itu pakai dia untuk tahu nolnya itu memakai timing. Jadi lebar waktu pulse-nya. Jadi kalau kita program itu salah, misalnya anggap delay-nya atau library-nya itu agak ngaco, nggak sesuai dengan kristal kita atau kristal kita bermasalah, dia nggak akan ngerespon gitu. One Nah, wire itu tapi dengan kayak itu ya, DSP 1820 itu ya Cak ya? kenapa? Sensor suhu yang DS Ya, ya 1820. 18B20 itu one wire. Iya, iya. DHT juga one wire. Oh, DHT juga one wire ya? DHT Ya, 711, DHT uh, 22. Oh. ya. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Jadi saya bawakan beberapa protokol. Nanti juga kalau di Modbus kita bisa lihat ada processing time-nya. Nanti saya akan buatkan device dummy-nya.
diajak ngomong nanti, makanya kok ada time out. Time out itu kapan kita mulai ukurnya, itu sejak kapan. Jadi bisa biar lebih mengerti settingan-settingan Modbus itu kemarin sebenarnya kita ngapain sih gitu. Jadi lihat secara sisi timingnya. Nah, memang kalau logic analyzer ini lebih berguna untuk protokol daripada osiloskop sebenarnya. Kalau osiloskop memang secara umum, tapi kalau osiloskop dipakai untuk menganalisa protokol, pertama dia nggak punya software untuk menganalisa protokolnya. Dia nggak ngerti itu protokol apa, dia cuma tahu itu gelombang, signal. Dan biasanya storage osiloskop juga nggak bisa menyimpan panjang memorinya. Itu lebihnya logic analyzer di sana. Kemarin ada berapa logic analyzer yang buat hadiah itu berapa sih itu ya? Saya akan bawakan 3. 3 ya. Uh, Oke. Jadi nanti sebelum disebarkan bagi Dotbest mungkin dibuat praktek dulu ya, Caca ya. Dibuat praktek saya ada bawa pisahin 1. Saya udah beli juga lebihin. Oh, ada. Oke. Jadi saya bawa 2 logic analyzer, memang ada yang advance sama yang murah ya. Nah, jadi dua-duanya saya kasih lihat cara pakainya. Sebenarnya mirip, cuma ntar storage sama channelnya aja yang lebih besar dia. Emang harganya beda berapa, Cak? Ada yang murah, ada yang mahal. Mungkin teman-teman di Jadi sini ada yang mau beli. itu yang murah sekitar 100 ribuan ya. Itu memang aslinya sih kayaknya 3 jutaan, tapi kan itu yang murah itu cloningannya ya, KW-nya, tapi persis. Dan pakai softwarenya juga software original. Kayak langit dengan bumi berarti ya. 3 juta sama Uh, 100 ribu ya. Ya, nah tapi kalau yang saya bawa yang satu yang advance itu tidak ada cloningannya. Nah itu sekitar 8 jutaan Oh, yang 8 paling jutaan. murah. Berarti ya. Tapi memang bedanya. Cak Yusuf kayaknya ngincer ya, Cak. Ya. Oke. Ada lagi tambah, Cak? Mungkin itu ya secara garis besar saya akan siapkan di sana nanti beberapa model interface, protokol, dan akan kasih lihat. Tapi ntar kalau memang ada waktu, ada yang mau request dimintain ada Manchester atau apa. Nah misalnya kayak kemarin Cak Fuad mau tahu apa yang buat RFID itu, Wagon juga bisa dianalisa di sana. Ya. Iya. Bisa kelihatan nanti, oh ini datanya, ini parity-nya gitu, Wagon 26 gitu. Terkait software yang mau diinstal, apakah mungkin teman-teman disuruh install dulu sekarang atau nanti aja, Cak? Saya ada kasih link yang saya itu kan ya, yang 8 Mungkin channel monggo itu. bisa share screen, Cak, teman-teman. Oh, saya pakai HP sekarang. Oh, pakai. Oke, siap. Jadi sobatnya sudah di-share di grup kemarin ya. Ntar kalau ada yang bingung nanti tanya aja, nanti saya kasih zip-nya atau apanya boleh. Oke, siap. Gimana teman-teman, ada pertanyaan terkait materi yang akan dibawakan oleh Cak Suhendri? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Cak, mau nanya, Cak. Silakan. Ya. Buat menganalisa protokol yang dipakai modul VHF itu bisa nggak ya? Oh, VHF. Jadi protokol apanya nih? Sekarang VHF itu kan radio. Jadi setelah demodulator dong. Antara input modulatornya. Jadi ini SDR itu, gitu. SDR ya, dong. Sama outputnya. Ya berarti SDR dong ya, software defined radio ya. Ya. Bisa aja. Tinggal masalahnya gini. Nanti protokolnya itu apa, kita butuh tahu. Kalau kita nggak tahu juga nggak ada masalah sebenarnya. Akan ke capture-nya dalam bentuk gelombang time diagram. Tapi kalau kita tahu jenisnya apa, kita bisa aktifin analisa protokolnya. Nanti dia bisa keluarin tuh, pisahin. Misalnya kayak UART ada stop, ada start stopnya, ada datanya. Soalnya di kantor pakai untuk telemetri AWLR sama curah hujan itu
pakai modul itu dan sering trouble gitu loh. Mestinya bisa. Kalau semua yang digital TTL 3,3 atau 3 volt ke 5 volt itu bisa. Iya. Soalnya software-nya nggak dikasih lagi. Dan itu custom dari ininya. Nah, protokolnya nggak tahu tapi apa? Nggak tahu. Ya paling nggak dilihat dulu modelnya. Nanti dari dilihat modelnya bisa ketahuan, oh ini kayaknya apa. Nah, ini juga biasanya untungnya ini kalau kita pakai analyzer ini kan kita nggak hanya harus connect ke satu barang gitu ya. Nanti saya juga akan ajarkan trik-triknya. Kita bukan cuma lihat protokolnya doang, tapi kita bisa saya biasanya connect ke misalnya ke I2C. Udah itu saya connect juga ke I/O micro. Di I/O micronya saya bikin debug pin buat tahu, oh saya setelah proses datanya masuk, habis itu saya start proses, saya tandain di pin ini. Udah tuh begitu saya proses ngerubah, anggaplah convert menjadi ASCII atau data BCD jadi ASCII, saya convert, saya tandain lagi. Jadi saya langsung bisa tahu, saya ini kalau terima data RTC, habis itu proses, saya butuh waktu segini. Jadi nggak mungkin saya diminta dalam waktu lebih cepat dari segitu gitu. Iya. Jadi kadang itu yang bisa membantu kita dalam kayak yang ngeheng kok kadang benar kadang enggak, ternyata kita kecepatan mintanya gitu loh. Pengaruh ya antara cepat dan lambat kita manggilnya itu. Iya, pengaruh. Jadi gini, kadang orang ke user itu nggak sadar karena kadang yang satu misalnya ada micro di luar yang manggil, misalnya kayak master sama slave gitu kan, yang manggil ya ritmenya fix, tapi si slave ini kerjanya mepet itu latensinya dia. Begitu dia bergeser pada suatu kayak kita ngitung aja misalnya 3, habis itu kalau yang ini mintanya 4, begitu 4 dia kan bisa diambil padahal dia udah selesai di time 3, tapi begitu dia yang ini 6, yang sana 8 nggak masalah, tapi begitu suatu saat ada di titik di mana bersamaan kan. Nah, di titik bersamaan ini kadang datanya misalnya di 12 kan kelipatan tuh 3 sama 4-nya kan kelipatan misalnya timingnya kan. Nah, itu datanya crash karena yang ini lagi mengakses sana, yang di sini minta gitu loh. Nah, itu nggak semua micro misalnya seperti level ATmega itu support bisa di reading saat write. Nggak semua micro itu bisa support memorinya seperti itu. Gitu. Jadi kadang kita taunya tuh bukannya langsung error, langsung ngehang, tapi kadang-kadang error. Nah, kadang-kadang itu ternyata timingnya bertumpukan. Gimana cari? Ya udah cukup jelas sih, tinggal nanti dipraktekin aja. Mudah-mudahan nggak lupa bawa alat modulnya nanti. Iya, kalau memang ada, kan kalau nggak salah nanti Cak Fuad juga siapin waktu sama tempat untuk workshop. Nah, saya juga ada banyak bawa alat, dan kalau memang ada yang mau dioprek atau apa, mudah-mudahan bisa dibantu di sana. Siap. Biasanya tuan rumah itu datangnya lebih awal ya, Cak Andri. Cak Hari mungkin Jumat bantu-bantu mungkin. Boleh. Jumat sore ya pulang kerja. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan terkait debug protokol. Mungkin Cak Nur Rohim mungkin mau bawa RTU DNP. Cak Nur Rohim. Belum. Lanjut. Ya, atau yang lain silakan kalau ada pertanyaan terkait debug protokol. Mas Yasir. Oh iya, Cak Fuad. Silakan.
Tambahan untuk softwarenya di satu link aja lah, biar nggak pusing downloadnya. Gimana? Link download softwarenya dibikin satu link gitu. Oh, sudah kemarin sebentar. Kayaknya belum ada yang bantu nge-up. Soalnya udah tenggelam. Saya siapa ya? Aku ketinggalan HP di rumah. Ini lagi di workshop. Mungkin Cak Eko bisa bantu cari link softwarenya kemarin nggak ya, Cak Eko, di grup peserta? Jadi tinggal sekali klik gitu loh. Tapi nanti juga softwarenya akan dimasukkan ke flash disk. Jadi software-software yang digunakan saat workshop mungkin akan dimasukkan ke flash disk. Jadi flash disk nanti yang dari panitia nanti bisa digunakan, gitu ya. Ya, sip. Itu linknya sudah di-share oleh Cak Yasir Ali. Terima kasih Cak Yasir Ali. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas datang Pak, apa kok? Ya, Cak Fuad. Sorry, lupa tadi. Oke, saya ngikut dulu. Oke, siap. Gimana, ada pertanyaan lagi? Software sudah di-share lagi sama Cak Yasir Ali ya, Ri ya. Bisa di-download dari situ ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nah, terkait selanjutnya, yaitu tentang human Modbus device interaction dan control using augmented reality oleh Bapak Ebu. Bapak Ebu mungkin sedikit kasih penjelasan tentang apa sih yang mau disampaikan, atau mungkin ada sedikit workshop atau gimana nanti, atau cuma webinar aja, seminar aja. Gimana Cak Ibu, silakan Cak Ibu. Cak Ibu kok cek ngomong anak kok ini. Silakan Cak Ibu. Halo? Ya, silakan. Bisa terdengar ya Pak ya? Sudah dengar. Ya. Jadi di Human Modbus IR ya, augmented reality itu nanti bersifat hanya pemaparan saja, hanya seminar saja, dan demo aplikasi Android untuk membaca data dari beberapa device Modbus, gabungan dari Modbus RTU device dan TCP device. Jadi gambarannya kan kalau misalkan augmented reality biasanya, saya izin share screen mungkin gitu ya. Saya Silakan. All screen. Sudah terlihat ya? Sudah, silakan. Saya mengambil salah satu link dari ini aja yang mungkin akan booming gitu ya, dan beberapa juga sudah kita rasakan fitur dari IR Google Maps gitu ya. Itu kalau di salah satu IR yang bisa kita rasakan gitu ya, next level Google Maps itu dia akan menggabungkan beberapa objek 3D yang itu bersifat informatif, tidak hanya penanda jalan gitu ya, tetapi melibatkan misalkan penunjuk jalan seperti ini, kita mau ke arah tujuan mana, kita benar-benar dipandu oleh objek 3D tersebut gitu ya. Nah, ini itu HP khusus ya, Cak ya? Gimana? Kayaknya itu HP khusus kayaknya ya. Enggak, itu HP biasa bisa. HP biasa, Pak. HP biasa iso tak? Ya, kayak ada minim speknya. Maksudnya ada minim speknya prosesornya apa gitu kalau salah dulu itu. Untuk yang mana ini? Yang ya, ini. Fitur AR ini.
Enggak, ini hanya permission untuk kamera dan beberapa file objek di Android aja. Dia tidak perlu minimum spec. Nah, untuk yang nanti apa namanya akan saya tampilkan itu adalah yang sudah pernah saya kerjakan gitu ya. Bentar. Itu adalah ini kok layarnya nggak muncul. Nggak bisa share screen. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sampai nggak masuk otaknya ditinggalin. Bisa terlihat ya Pak Fat ya? Bentar Pak HP. Kelihatan. Ini ya. Ini saya sedang menggabungkan visualisasi data proses instrumen, flow, temperatur gitu ya. Level pada namanya adalah Visto MPSPA, proses automation gitu ya. Proses automation. Nah, di sini nanti aplikasinya itu akan open kamera kita gitu ya, dan nanti di setiap sensor dan aktuator ini muncul Pak ya. 20% 30.000. Ya. Setiap sensor dan aktuator ini kita kasih marker atau penanda, bisa berupa gambar atau QR code atau apapun itu yang bisa digunakan sebagai titik objek original yang akan kita munculkan. Bisa nanti muncul angka, muncul grafik dari data pembacaan Modbus-nya gitu ya. Ini sebenarnya protokolnya bukan Modbus, tetapi saya package ke Modbus dan ditampilkan ke layar, ke handphone kita gitu ya. Jadi seperti visualisasi derajat pembacaan level atau temperatur atau flow gitu ya. Ini menambah sisi interaktif dari sebuah bisa saya katakan sebagai HMI camera gitu ya, human machine interface dari kamera kita gitu ya. Kalau misalkan kita main Pokemon Go itu kan kita kan benar-benar melihat lingkungan kita dan ada interaksi dari objek 3D yang bergabung di dunia nyata kita gitu ya. Nah, maksud saya di sini juga akan membangun seperti itu gitu ya. Saya menampilkan data-data proses yang biasanya ini harus dilakukan open Android apps tersendiri gitu ya. Misalkan Virtuino MQTT atau dari browser misalkan, itu kan berarti kan hanya tampilan-tampilan objek-objek SVG yang tidak memadukan 3D design, bukan 3D design, 3D ini tidak memadukan ke tampilan secara nyata, hanya sebuah objek-objek 3D tier 1 gitu ya. Nah, dengan adanya tambahan open kamera gitu ya, bisa kita lihat plan yang asli dan data proses di situ juga. Jadi misalkan kita lagi inspeksi di sebuah plant atau pabrik gitu ya, kita tinggal mendekatkan di QR code atau marker tersebut, kemudian HP kita melakukan request misalkan dari handphone itu ada TCP atau TCP atau yang lainnya gitu ya. Itu kita bisa melihat langsung data proses yang diperlukan gitu ya. Dan ini sifatnya tidak hanya monitoring nanti, tapi kalau misalkan kita klik, ini saya nggak bisa mendemokan ceritanya. Misalkan kita klik, ini ada button, kita bisa force right, bisa menghidupkan beberapa aktuator heater, LED, lampu pilot lamp seperti itu. Jadi makanya saya mengambil judul Modbus ER interaction gitu kan ya. Human Modbus interaction using augmented reality. Itu artinya berarti ada fitur monitor, ada kontrol dari data Modbus yang bisa kita gabungkan menjadi suatu augmented reality gitu ya. Ini percobaan-percobaan di lab sih gitu ya. Videonya nggak ada, Mas? Gimana, Pak? Videonya. Nah, ini videonya tadi di laptop, Mak. Saya nggak siap ini ya. Mungkin nanti saya share di peserta Silana saja. Ya, ini pakai PC yang beda soalnya saya.
lengkap nanti aja waktu acara, Cak. Oh ya, boleh ya. Jos. Ya, gambarannya seperti ini, Pak. Jadi open aplikasi yang akan saya bagikan nanti pada saat acara, kita demokan, kita tempelkan beberapa QR code di Power Meter atau di Arduino RTU misalkan gitu ya. Kemudian kita sorot pakai kamera kita, nanti akan muncul datanya, dan kalau kita klik di beberapa titik akan muncul push button misalkan. Push button itu bisa menghidupkan beberapa misalkan read coil discrete input seperti itu ya, atau write holding register seperti itu. Ya, simpel sih Pak yang akan saya bawakan di apa namanya untuk topik Silanas 2 gitu ya. Setidaknya teknologi IR ini bisa bergabung untuk keperluan automation, tidak hanya advertise, iklan dan sebagainya gitu ya. Yang selama ini penggunaannya mungkin di sisi IT. Kalau di sisi OT, operational technology, ini sudah ada, tetapi itu sedikit dan itu mesti berlicense. Nah, saya membangunnya itu menggunakan yang mungkin masih skala oprekan gitu ya, menggunakan Unity 3D Games dan mengembed protokol agar itu bisa diakses dari Android kita, gitu ya. Begitu, Pak Fuad dan teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan. Menarik ya. Ini saya pernah lihat tahun 2015 di Finlandia, satu Ya, Pak. pabriknya DCS lah, saya waktu berkunjung ke sana. Cuman mereka pakainya ini apa Google Glass atau Microsoft HoloLens. Ya, jadi persis seperti ini. Jadi sudah ada tampilan AMI-nya pakai, tapi harus pakai HoloLens ya, HoloLens atau Google Glass gitu. Ya, Google Glass ya. Ya, betul, menarik. Termasuk ini nanti yang sering adalah pemakaiannya ini ya, apa namanya, pada waktu kita melihat satu inspeksi ada kerusakan, terus kemudian kita nyari dokumentasinya. Nah, itu perlu ditambahkan features-nya juga, kita nyari dokumentasi, misalnya wiring ini kemana sih, ini koneknya mana. Ya, benar Pak, benar. Itu menarik itu. Sip. Menarik. Saya kira itu sih. Benar, dalam penyampaian saya yang belum saya sampaikan itu termasuk alarm logging, kemudian event-event history, perilaku plan itu masuk Pak nanti di sini. Iron Man. Cak ini ganti jeneng piye, Cak? Siapa ini Rian? Ucup iki. Pak Fuad masih mute, Pak. Rian arek Jombang. Ucup iki, Cak Ibu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait yang mau disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh Cak Eko. Silakan. Belum saya lanjut. Tanya dikit boleh? Silakan. Cak, berarti kita kalau kayak menyimpan wiring diagram, terus menyimpan data-data, misalkan building control-nya itu, berarti kita harus nge-save dulu ke cloud-nya apa gimana, Cak? Kalau untuk sistem yang barusan disampaikan Cak Ebu. Terima kasih. Untuk memeriksa wiring diagram. Ini gambarannya wiring diagram yang ada di manual book atau yang sudah terinstalasi di plan? Yang ada di manual book. Oh ya, berarti kita linkkan ya apa namanya? Ada beberapa cara sih gitu ya, ada beberapa cara. Cuma yang sudah saya lakukan itu memang harus nge-tap sih. Memang harus nge-tap, harus deteksi marker dulu, kemudian dia akan melink ke tempat yang sudah kita sediakan. Tempat ini artinya bisa cloud, bisa server, bisa location file, tempat di mana kita memerlukan file tersebut. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan kita nyimpan filenya di Gmail, berarti kayak hyperlink begitu ya, Cak ya? Iya, dia masih ini Pak, halaman tersendiri. Kalau punya saya ini masih halaman tersendiri seperti kita membaca file. Tetapi cukup terbantu, kita hanya perlu satu kali tap, kemudian dia ke redirect ke link yang kita perlukan, kita filenya begitu. Tidak perlu mencari
manual seperti kita mencari file, misalkan kita harus hafal location-nya, tidak seperti itu. Pak Ibu ini harus online. Baik, Cak. Terima kasih, Cak. Ya, begitu. Pak Ibu, Ya, ini harus gimana? online Harus online, atau enggak? local network, intranet, jaringan Oh. WiFi bisa, mau di WAN gitu ya, wide area itu juga bisa, tetapi saya belum nyoba kalau yang area lebih luas. Sementara ini memang instalasi WiFi di lab untuk keperluan mahasiswa, plan-nya juga di dalam coverage area WiFi itu, gitu ya. Jadi bisa disebut lokal sih. Ya mungkin kalau mau pakai WAN kayak IP public gitu ya, Cak ya. Ya. Jadi request dulu ke cloud gitu ya. Kalau yang ada gambar yang mau saya tampilkan itu. Kalau filenya di HP nggak bisa, Pak Ibu? Belum bisa. Apa? Bisa Pak. Bisa. Filenya di HP kita sudah siapkan location bersamaan dengan project ini IR yang akan kita buka. Ya bisa gitu. Itu tinggal di set aja gitu. Oh gitu. Cuma yang belum bisa itu adalah pengembangan lebih dari 4 marker. Ya ini secara ini sih ya, secara tugas akhirnya mahasiswa. Gitu ya, itu belum bisa deteksi lebih dari 4 marker. Kan tentunya dalam satu plan itu kita pasti menjumpai lebih dari 10 lah misalkan sensor gitu ya. Kita kan pengennya jalan dalam suatu pabrik, mendeteksi beberapa QR code sekaligus, lebih dari 5 misalkan, kita mau pilih QR code dari informasi sensor sebelah mana, atau aktuator sebelah mana, atau valve sebelah mana, itu kan pasti lebih dari 5 itu ya. Nah itu belum bisa. Saat ini yang bisa itu hanya kurang dari 4 gitu ya. Ya masih 3 kalau enggak salah. Itu limitasi itu hardware ya, Cak? Gimana? Gimana Pak? Limitasinya tadi hardware atau gimana? Karena hardware-nya tidak. Oh, karena ini, karena programming program. belum bisa menghandle programmingnya di Unity sih. Gitu ya. Oh. Ya. Pakai Java ya, Cak? Pakai Java, combine sih, ada si sub-nya Unity dan Java-nya Unity. Ya. Ya, jadi begitu gambaran kasar dari topik di Silanas yang akan saya bawakan tentang human mode-based interaction using augmented reality. Ya. Ya, silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan. Ibu Nur Rahim, Cak Ibu. Ya, silakan. Cak mau menanyakan seberapa perbandingannya antara builder SCADA sama automatic ini? Kira-kira berapa persen resource-nya, kemudian kesulitannya gitu, Cak? Gimana ya maksudnya? Kompleksnya. Kalau SCADA kan kita sudah biasa lah SCADA gitu ya. Database, kemudian bikin SLD lah. Kalau untuk augmented ini tantangannya di mana ya? Atau seberapa besar resource-nya nanti? Seberapa besar? Ini kan sebenarnya hanya parsial ya. Parsial itu artinya sebagian dari sistem SCADA yang bisa kita expand atau kita kembangkan. Ini seperti pengganti HMI, misalkan kita pegang tablet ini. Pegang tablet atau layar portable pada saat inspeksi plan itu kan pasti layar putih gitu aja ya. Maksudnya tampilan plan dalam SVG editor atau halaman SCADA. Nah, itu kan berarti kan hanya kita menatap halaman itu hanya 2D saja gitu ya. Nah, itu agar interaktif maka latar belakangnya itu kita ubah menjadi open kamera dan berinteraksi dengan seakan-akan kita live di situ, bisa memperoleh data saat itu juga gitu ya, tidak mengira-ngira misalkan ini gambar tangki ID 251. Berarti kan kita harus melibatkan buku manual yang lain untuk mencari ID itu gitu ya. Jadi ini resource-nya kalau dalam SCADA ya sebenarnya kompleksitasnya lebih kompleks SCADA. Gitu ya, lebih kompleks SCADA. Ini hanya bagian kecil dari interface atau tatap muka kita membawakan suatu HMI page gitu ya dalam bentuk IR, di mana IR-nya ini kita libatkan 3D grafik dari nilai-nilai proses di plant tersebut atau site tersebut gitu ya di pabrik. Itu Pak.
Kalau pemrosesan lanjut mengenai seperti SCADA, ya kita tetap kembali ke komputer ke control room misalkan, atau SCADA yang memang dedicated melakukan fungsinya seperti data logging gitu. Jadi kita perspektifnya bukan mengembed seluruh SCADA dalam suatu Android kecil HP kita, bukan. Ini hanya partial sistem kecil untuk mengkolek data, mungkin istilahnya saya seperti itu gitu ya, untuk mengkolek data di lapangan saat kita inspeksi, kita bisa open kamera kita, mendeteksi marker-marker yang sudah kita tandai, atau sebenarnya bukan tidak hanya QR code, tetapi bentuk dari valve tersebut, bentuk unik yang bisa kita deteksi itu bisa kita masukkan sebenarnya, gitu, ya. Jadi SCADA-nya tetap Berarti main utamanya tetap SCADA ya, ini bisa tetap jadi parsial SCADA, sebagai auxiliary-nya. Ya, Oke, benar. Cak. Terima kasih, Cak. Ya, begitu, Pak. Tetap SCADA. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ke selanjutnya ya, sebentar. Ya, saya izin stop share. Boleh dilanjut di WhatsApp grup peserta ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang server cloud SCADA atau HMI open source yang dibawakan oleh Pak Tri Hatmoko. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau yang saya bawakan nanti sangat sederhana ya, artinya mungkin dari server cloud itu komponennya apa, atas permintaan ya, nah. Jadi intinya masih sederhana tentang komponen-komponen cloud, cloud yang hubungannya dengan IoT dan SCADA. Kemudian itu ada dua pembahasan. Yang pembahasan yang kedua adalah berkaitan sama HMI dan SCADA yang open source. Open source mungkin salah satunya yang sudah sangat trending itu adalah si Node-RED ya. Tapi sebenarnya ada banyak yang kita bisa explore. Nanti saya tunjukkan ada beberapa yang siap kita pakai, termasuk di salah satu topik itu kan ada yang Pascal SCADA ya, itu salah satunya. Tapi nanti mungkin karena sudah ada pembahasan saya nggak akan masuk ke situ. Juga ada beberapa yang kita bisa pakai, termasuk nanti kalau Node-RED masuk bagiannya nanti triknya seperti apa, terus cara kalau dari dashboard menjadi SCADA seperti apa itu. Kemudian satu hal lagi adalah mungkin salah satu yang akan saya bawa adalah membuat HMI ya, HMI yang biasanya kita beli, bahkan ada yang salah satu sponsor kita itu pakai HMI, tapi ya nggak apa-apa, ini istilahnya permisi dulu kita, bahwa kita juga bisa bikin HMI touchscreen yang ada di pakai touchscreen, pakai Raspberry Pi, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan pakai Raspberry Pi. Dari bahan yang ada, dari pakai Python, salah satunya pakai Python kalau kita pakai UI yang biasa, atau kita tetap pakai Node-RED. Jadi itu nanti yang saya akan demokan. Jadi kita mungkin tidak bisa workshop, tapi demo source code nanti kita akan sampaikan. Jadi nanti di paket software yang ada di USB itu ada. Gitu. Saya kira itu gambarannya. Lebih asiknya nanti kita di workshop aja. Silanas. Oke, ada pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Pak Tri? Silakan. Mungkin nggak ada ya Kak. Sederhana saja sih. Cuman kalau saya biasa
sekarang sih sebenarnya HMI juga sudah murah-murah ya, banyak yang dari China mungkin sudah banyak yang di bawah 5 juta itu sudah dapat 4 in gitu ya. Nah ini salah satu alternatifnya, saya pakai di bawah 2 juta anggaran, bahkan di bawah 1,5 juta kita bisa bikin HMI 7 in. Itu yang salah satu yang nanti saya bawa demonya. Itu sih. Pak, izin nanya, Pak. Ya, ya Pak. Kalau nanti pada itu disimulasiin di virtual machine gitu bisa nggak ya? Untuk kan tadi mau dibangun di platformnya Raspberry ya? Ya. Nah, kalau itu kita simulasiin di virtual machine gitu bisa nggak ya? Bisa. Oh kalau begitu nanti bisa. Nanti kita gini aja sebenarnya Raspberry-nya nanti kita pakai Linux ya. Jadi itu yang penting nanti bikin virtual machine mau pakai Ubuntu atau Raspbian gitu juga bisa. Nanti di list daftar software yang mau disiapkan kita bisa tambahin itu, Cak. Jika virtual machine untuk Raspbian kali ya. Itu ada linknya, nanti saya sampaikan linknya, bisa siapin dulu kalau mau langsung coba pada saat acara pun bisa. Pakai Raspberry Zero yang buat DoorDash itu bisa, Pak ya? Bisa. Itu juga nanti sudah saya isi di SD card-nya ya. SD card-nya udah di-install dan udah disiapin source-nya. Iya, karena Raspberry Zero itu cuma koneksinya berbasis WiFi ya, nggak ada port LAN-nya kan ya? Nggak ada port LAN-nya, jadi pakai WiFi. Kalau Raspberry Zero yang W itu ada WiFi-nya. Kalau yang ini kebetulan yang kemarin nggak ada W, tapi saya sudah siapin USB WiFi. Jadi itu nanti tetap bisa connect ke Modbus TCP misalnya begitu. Oke, siap. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas Amin. Ya, silakan. Pak Febri baru datang. Nggak ada, Pak. Lanjut aja ngikut. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Oh, itu di chat ada HMI dengan budget di bawah 1,5 juta. Auto subscribe. Kita lihat aja. 7 in ya, berapa in? 7 in. 7 in. Sebenarnya mau 10 in itu masih bisa di bawah 1,5 kalau kita pakai Raspberry. Itu bisa. Insya Allah bisa. Karena yang mahal sebenarnya ada di layarnya. Tapi layar untuk sampai 10 in itu masih ada yang 7 in lah. 7 in itu di bawah 1 juta ada. Bukannya 19 in sudah dapat, Pak? Monitor LCD. Kalau ya ada beberapa cara sih. Saya sudah sempat sampai membongkar beberapa. Kebetulan di daerah Tangsel itu ada yang jual bekas gitu ya. Saya bongkar. Sebenarnya isinya apa sih itu? Kemarin saya bongkar salah satunya itu di dalamnya itu ada prosesornya itu ARM juga. Jadi kalau ngomong prosesornya kita pasti kita butuh prosesor lah ya, processing untuk grafiknya itu pakai Raspberry Zero pun sudah, Raspberry Zero atau Orange Pi itu sudah powerful. Itu ya. Ada juga yang Nexian ya. Nexian itu sementara masih agak susah untuk kita interfacing-nya dengan katakanlah dengan Modbus gitu. Kita harus pakai kurang fleksibel, artinya di developer tool-nya itu parsing ke datanya itu agak ribet, jadi ada 2 langkah. Tapi kalau yang nanti kita pakai untuk demo itu, taruh misalnya kita pakai Node-RED lah. Node-RED itu kan developnya bisa dari mana aja, itu bisa. Itu sih. Oke. Pak, mau nanya sebentar, Pak. Ya. Berarti kalau penggunaan HMI dengan menggunakan sistem prosesornya Raspberry, berarti kita
nggak bisa menggunakan Modbus RTU ya, harus Modbus TCP ya. Modbus RTU bisa. Pakai USB Kan itu ada serialnya. 485, Cak. Ya, Modbus serial maksudnya RS485 atau 232 yang buat RTU. Bisa, tapi kita nanti tetap pakai modul yang untuk dari TTL ke 485 ya. Sama seperti Arduino ya. Baik. Tapi memang kalau untuk yang tipe TCP udah ikut di dalam. Yang tipe apa, Pak? TCP. Modbus TCP. Oh ya, kalau TCP kan itu sudah ada Wi-Fi-nya, Pak. Iya. Kalau Raspberry yang besar ya, yang 3, 4 itu dia sudah ada TCP colokannya lah ya. RJ45-nya sudah. Baik kalau gitu, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, terus ini juga saya sudah tes ya. Jadi mulai dari awal tahun kemarin ada yang saya bikin, saya nyalain sampai hari ini pun ya alhamdulillah tidak ada perubahan. Jadi sudah stres tes lah, paling enggak sudah hampir setengah tahun ya. Hampir setengah tahun itu dinyalain terus gitu. Itu tidak ada perubahan yang signifikan ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Justru ada perubahan itu mungkin ini perlu hal lain ya. Jadi pada saat itu saya konekin ke sensor apa namanya AM231 itu untuk temperatur sama kelembapan ya. Nah itu yang berubah justru malah di pembacaan sensornya itu ada beberapa kok agak berbeda dengan yang manual dari sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk displaynya, alhamdulillah sih tidak ada. Misalnya kalau terlalu panas, ada yang melengkung atau apa itu masih tidak ada perubahan. Baru setengah tahun. Yang tidur terus ya nggak dimatiin sama sekali itu. Oke, itu sih infonya. Sisanya nanti kita di Silanas ada caranya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya, Cak, silakan. Oke, terkait yang materi keempat, saya sendiri ya, yaitu membangun sistem IoT dengan 2 output AMI, yaitu di PC dan di handphone. Adapun aplikasi yang bisa diinstal, kalau di handphone, aplikasi yang sudah familiar dan sangat mudah penggunaannya ya. Mudah penggunaannya dan fiturnya juga banyak. Kalau dibilang mahal untuk energinya sih enggak juga ya. Karena sepadan dengan fitur yang disediakan sih kalau menurut saya. Kalau hanya sebatas hanya praktek kan cukup kayak energi sedikit bisa, yaitu aplikasi Blink ya. Jadi teman-teman yang belum install aplikasi Blink nanti bisa install di handphonenya masing-masing, jangan di handphone tetangganya. Terus untuk yang kedua yaitu pakai Node-RED ya, sama yang disampaikan oleh Pak Atmoko, tetapi di Node-RED nanti menggunakan protokol MQTT. Jadi di alat nanti kan prakteknya workshop nanti menggunakan ISP8266, kalau nggak salah WMOS atau NodeMCU ya, NodeMCU. Jadi itu nanti koneksi ke Blink dan sekaligus ke Node-RED via MQTT. Jadi ada 2 output gitu. Terus untuk masalah Node-RED yang belum install silakan menginstal softwarenya, dan untuk cara-caranya ya silakan download Node.js-nya dulu. Jadi
nginstal Node-RED itu kita harus install Node.js-nya dulu. Setelah install Node.js, oh iya, pilih OS-nya apakah 32 bit ataupun 64 bit. Dan di sini juga ada pilihannya, ada Windows, ada macOS, ataupun ada Linux. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan PC-nya masing-masing. Karena kalau takutnya pas download di pas event, takutnya mungkin koneksinya lambat dan teman-teman nggak bisa langsung praktekkan saat workshop nanti. Oke, silakan. Kemudian setelah install Node.js, buka command prompt, kemudian jalankan run administrator ya. Kemudian ketik npm install -k unsafe -prim Node-RED ya. Nah, kalau sudah selesai install, kemudian ketik node -red. Nah, kemudian jalankan di web browser ya, web browser buka di IP sekian ataupun nanti bisa localhost 2.168.80. Jadi di situ untuk mengeditnya. Kalau saya simulasikan, sebentar. Ini saya Node-RED-nya sudah jalan. Jadi kalau buka tampilan ininya di sini ya, tampilan editornya, editor Node-RED. Kalau teman-teman mungkin nggak bawa laptop, bisa juga pakai tutorial yang dari Ismail ya. Ismail kemarin itu dia bikin tutorial bagaimana menginstal di Heroku ya. Di Heroku memang dia apa enaknya sih kita tidak usah pakai PC. Jadi cukup nanti tinggal akses saja untuk akunnya. Cuma nggak tahu ya beberapa hari kemudian itunya hilang. Contohnya ini ya, Simor IoT ini. Nah, jadi saya kemarin sudah develop dengan tampilan banyak. Ternyata yang sudah saya develop itu ada beberapa yang sudah hilang. Nah, itu lali aku. Nah, tutorial installnya ada di sini. Untuk tutorial install Node-RED-nya ada di sini. Kalau mau pingin pakai Hero appku ini, nah, sebenarnya ini sudah ada ya. Sebentar kalau buka UI-nya, tinggal HTTP. Garing UI. Ya, ini muncul ya. Jadi ini adalah contoh yang develop dari situ. Jadi teman-teman yang nggak install di PC nanti bisa mengikuti tutorial di sini. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait Node-RED dan Blink? Silakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, silakan. Iya, Mas. Ini malum nih, Mas. Saya Rana nih. Masih newbie, Mas, tentang yang kayak gini-gini. Iya, silakan. Itu untuk OS Windows-nya sendiri itu harus Windows 8 ke atas ya? Soalnya punya saya masih Windows 7 laptop. Oh, nggak masalah, Mas. Tadi saya coba download itu nggak bisa diinstal itu, Mas. Nah, yang Node.js. Oh, pakai yang versi lama. Yang 14 apa yang di bawahnya lagi ya? Tadi saya udah download. Kalau salah 12. Oh, versi 12 ya? Ya, sebentar. Saya pernah nge-share di blog. Itu memang Node-RED yang terbaru-baru ini tidak bisa diinstal di Windows 7. Jadi harus
pakai yang versi lama, versi berapa ya? 12 atau berapa? Coba tak carikan di blog ya. Oke, makasih banyak. Lupa. Ya memang nggak tahu kenapa dia nggak support yang itu yang lama. Mungkin gimana Pak Hatmoko itu kenapa nggak mau? Ya, saya malah terus terang belum pernah install Node-RED di Windows. Sorry. Saya langsung di cloud atau di Raspberry ya. Nah, kalau alternatifnya, karena saya pikir beresiko sistem Windows. Kebetulan saya sih masih pakai Windows di laptopnya. Cuman beresiko kalau itu nanti bertumpuk-tumpuk banyak web server di situ dan sebagainya. Nah, ini cuman pandangan saya. Kalau di chat saya ada satu link yang saya sudah sampaikan. Barangkali nanti ada yang mau nyoba merasakan bahwa ini mesin yang lain begitu, bukan di Windows kita, itu ada cara untuk install Raspbian ya. Jadi kalau nggak ada fisiknya, hardware-nya Raspbian, bisa pakai virtual mesin, itu bisa diinstal nanti server seperti di cloud sama termasuk Node-RED ya. Nanti termasuk itu yang nanti akan saya sampaikan. Nah, itu silahkan kalau mau coba, itu juga ada caranya. Dan itu virtual mesinnya bisa disesuaikan, misalnya mau 32, mau 64, mau Windows 7, itu nggak ada masalah, karena itu nanti kita akan dibikin satu mesin virtual di PC kita. Jadi saya kira sih lebih safe lah, kira-kira itu sih. Silakan kalau itu. Tapi kalau yang 7 sih mungkin setuju, saya harus pakai yang versi di bawahnya. Mungkin ada beberapa komponen yang tidak kompatibel. Iya. Mas Rana, 64 apa 32? 64 saya. Oke, 64 sudah saya share di grup peserta ya, WA ya. Oh, siap. Ya, makasih banyak Mas Fuad. Oke, ada lagi pertanyaan terkait Node-RED? Tutorial installnya saya share juga ya. Tutorial installnya sudah saya share juga. Oke, silakan. Oke, kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Kalau nggak ada, bisa saya lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu tentang membuat motor listrik dengan mudah dan simpel ya. Jadi kalau electrical vehicle ya, Pak Atmoko ya. Mungkin saat itu karena pasti perjalanan, jadi mungkin bisa dilanjut oleh Bapak Ali Andriana, yaitu tentang membuat SCADA minimalis dengan Lazarus. Pak Ali, monitor Pak Ali? Atau bisa lagi nyantai atau lagi kerja? Katanya di Gunung Kawi. Aman, udah ke mana? Ke monitor Pak, kedengaran Pak? Oke, silakan Charlie. Oke, selamat. Sebenarnya kalau untuk Lazarus dan itu sederhana. Jadi hampir sama dengan outlet selama ini dari posisinya. Cuman kita kalau outlet istilahnya drag and drop lah. Kalau untuk Lazarus ini pure scripting. Jadi ngetik full coding gitu. Cuman pendukung untuk koneksi ke modul atau controller itu menggunakan komponen atau pendukungnya Pascal SCADA. Jadi Pascal SCADA yang sekarang versi 0,7,3 itu bisa dipasang di Lazarus yang sekarang 2.0. Kalau misalnya rekan-rekan ada yang punya Lazarus untuk 1.6 itu juga bisa. Jadi bahasa dasarnya ini bahasa Pascal. Jadi scriptnya script Pascal. Pure-nya bikin yang itu aja sih. Sederhananya. Cuman
Masih kedengeran? Mungkin agak keras dikit, Cak Ali. Ya, teman-teman gimana? Suaranya terdengar nggak, Cak Ali? Dengar, Mas. Terdengar. Oke, Mas, Silakan kedengeran ya. dilanjut. Ya. Berhubung Jadi helm bawa mobil, suaranya Cak Ali terdengar agak samar-samar. samar-samar ya. Sekarang Ya. lebih jelas. Udah, lumayan jelas. Silakan lanjut, Cak. Oke, siap. Jadi sederhananya, ini kan hanya scripting aja. Jadi scripting untuk sebutnya mah jalan lain lah untuk membuat SCADA selain Node-RED, kemudian SCADA yang umum yang berbayar segala macam. Nah, ini bagi yang suka logika-logika yang ngeyel-ngeyel bisa diterapkan di sini sebenarnya. Jadi alur logiknya bisa diterapkan di scripting dengan basis bahasa Pascal. Itu sederhananya mah. Cuman kadang kita sukanya yang instan ya. Rata-rata suka yang instan, tapi pada saat instan itu ketemu suatu masalah yang jelimet, akhirnya pusing sendiri karena terbatas dari sisi plugin, komponen, palet, segala macam lah. Sehingga kalau misalkan di sisi Lazarus yang saya alami, yang sering saya lakukan emang dari sisi seni atau keindahannya tuh emang kerasa dari sisi codingnya aja, karena modelnya model script itu. Pure script, pure ketik gitu. Kecuali untuk sisi view-nya, GUI-nya kita bisa bikin dari luar. Misalkan kita buat grafiknya, kita buat dari Corel, Photoshop, dan hal yang sebagainya sampai layout-nya. Kemudian untuk masalah function atau prosedurnya, baru kita buat script ngarah ke sana. Itu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Iya, ada pertanyaan terkait materi. Pak Ali boleh nanya? Siap. Ini kalau dengan Delphi berarti hampir mirip, Dok? Delphi itu berbayar, Lazarus gratis. Bahasanya sama, Pascal juga. Strukturnya sama nggak, Pak Ali? Strukturnya sama. Saya pakai Delphi Rio juga jalankan dengan Pascal SCADA yang saya modif supaya bisa jalan di Delphi Rio atau Delphi di Sydney yang sekarang versi 10.4. Saya modifikasi untuk komponennya Pascal SCADA supaya bisa dikompil di sana juga bisa. Kemudian untuk yang Lazarus juga sama. Jadi strukturnya sama. Strukturnya sama ya. Sama, dan komponen virtual, komponen tambahannya? Pascal SCADA aja untuk HMI koneksi ke hardware-nya. Iya kan biasanya kalau Delphi kan standarnya ini nggak terlalu lengkap ya. Jadi kalau di saya itu harus banyak komponen yang harus saya cari. Untuk nampilin ini. Di Lazarus seperti itu juga? Betul, sama. Sesuai dengan kebutuhan. Cuman dari sisi Lazarus, hampir semua gratis sebenarnya. Gratis semua. Kecuali kalau misalkan ada komponen-komponen berhubungan dengan database, yang database-nya yang agak aneh, atau berhubungan dengan... Kalau yang database umum biasanya enggak ya? Enggak, itu gratis. Yang MySQL segala macam. Iya, MySQL, Oracle, kemudian kalau pakai MongoDB, atau misalkan pakai yang aneh-aneh tuh, Firebase itu ya. ada komponen lain. Tapi kalau yang standar untuk yang database MySQL, SQLite, kemudian untuk akses DBase itu umum free semua, standarnya itu. Iya. Kalau Delphi ini kan kalau saya kan masih main di desktop application ya, paling. Di yang agak terbaru itu kan dia Embarcado ya kalau nggak salah Delphi itu ya. Iya. Berarti hampir mirip ya Lazarus ini dengan Embarcado itu ya. Embarcadero itu asalnya kan Delphi juga. Iya. Lazarus itu pengembangan Delphi dia. Bukan, jadi gini. Delphi itu kan udah tutup. Ya. Borland kan udah tutup, makanya dibelilah oleh Embarcadero, dikembangkan. Nah, masih dengan namanya Delphi. Nah, Lazarus ini bukan sakit hati sih sebenarnya, tapi ini mempertahankan bahasa Pascal supaya komunitas Pascal tuh masih terikat dan tidak berbayar. Jadi free. Kita pun kalau misalkan mahir di dalam bahasa Pascal, Lazarus bisa dikembangkan hampir dengan Linux, bisa dikembangkan ke distro-distro tertentu.
Terkait distro-distro. sertifikat yang saya dikirimkan listnya sama istri saya, apa sudah Pak lagi nih sudah materi. jelas? Lupa Punya dilihat. linknya nggak Pak Ali? Untuk Lazarus Ya. itu ada lazarus.org aja langsung. Oh gitu. Langsung Ya. install di sana ya? Install langsung di sana. Nanti pada saat install komponen Pascal SCADA pakai online manajemen. Online Oh, manajemen. Ya, jadi nggak usah cari-cari kemana-mana. Dia akan cari Secara otomatis ya? Ya. Karena dia gratis berarti ya? Gratis. Hampir sama dengan Linux lah kalau untuk Lazarus. Jadi Lazarus bisa dikompil untuk di Linux, bisa dikompil untuk di Windows, bisa ke Android juga, gitu. Ke web-based juga bisa. Jadi hampir sama. Jadi seperti pasukan sakit hati lah untuk terhadap Delphi sebenarnya mah komunitasnya. Iya. Mendekati ke arah sana. Gitu sih. Makasih Pak Ali. Siap, Pak. Boleh ini nggak Pak Ali nampilin bentuknya? Boleh, Saya Pak. jujur belum pernah dengar nih ya. Yang goal itu kan ada 5 Saya liatin. Kali pernah install di Linux atau di Raspberry gitu, Cak? Bukan, itu alternatif, Pak. Kalau untuk Linux pernah. Tapi untuk di ya, Platinum enggak Ubuntu. di rename ya, Platinumnya di rename, jadi alternatif. Jalan ya, itu apa komponennya juga jalan ya? Jalan, Pak. Oke, sip. Jalan. Cuman harus diinstal. Jadi kalau cross compile, misalnya kita membuat developernya di sisi Windows, kita cross compile untuk Linux. Oh, sudah Nah, jadi gambar. ini cross compile-nya harus dipastikan Linux-nya Linux seri berapa, kernelnya berapa, itu aja sih. Ya, kalau mau Linux develop langsung terus yang Linux lainnya bisa. nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Apa sih? Langsung. Siap. Oke, ada pertanyaan lain? Platinum nggak ada. Platinum kosong. Platinum kosong. Ya, mau nggak, silakan. Iya, betul. Kosong kata Cak Fuad. Kosong. Platinum kosong, mau ada ngisi? Oke, sebentar ya, lagi telepon ya. Ya, nggak dimuti tuh. Ya. Kirain lagi nelpon Mbak Gina. Waduh, rahasianya Cak Fuad ketahuan gara-gara nggak jemput. Ada pertanyaan lain nggak yang teman-teman? Sorry, tadi yang di Linux itu berarti kita tetap di environment-nya Windows, desktop-nya ya. Sorry, desktop Linux ya. Artinya tidak ada memungkinkan nggak yang itu di tanpa kan di environment desktop gitu. Artinya kan Linux juga ada yang full text based gitu. Itu pernah nggak ada kemungkinan nggak itu dijalankan di Linux yang tanpa desktop di text based? Nah, kalau model CLI itu untuk Lazarus belum, karena dia bersifatnya kan GUI. Ya. Kalau untuk murni terminal atau CLI belum support untuk masalah di Lazarusnya, kecuali FreePascal-nya bisa dipakai untuk FreePascal. FreePascal bisa, ya FreePascal bisa untuk di CLI-nya. Cuman dari sisi grafik kita harus hampir sama dengan membuat suatu objek ya. Misalkan bikin blok, rectangle, segala macam lah. Itu bisa pakai FreePascal. Sedangkan Lazarusnya itu adalah untuk GUI-nya. Padahal compile-nya tetap pakai FreePascal dalamnya. Gitu. Ya. Tadi mau ditampilin, jadi tampilin saya posisinya sedang ada di lokasi. Di lokasi. Jadi saya nggak bawa laptop, saya pakai handphone juga. Oh ya. Gitu. Ini lagi pakai pajuan kerja juga ini posisinya. Mantap. Lagi di gudang orang maksudnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Silakan yang lainnya. Saya bantuin Cak Fuad, mumpung Cak Fuadnya masih belum. Kalau tidak ada mungkin bisa ke materi yang lain. Ini materi tadi untuk apa? Motor listrik ya Pak ya? Bukan Lazarus Pak, Lazarus itu pas SCADA untuk heavy-nya. Motor listrik itu Cak Tio cuman masih di jalan tadi kalau nggak salah. Oh iya. Oke, lanjut Pak. Ya tuan rumah itu sebenarnya cuman dia lagi
atau mungkin lagi keluar mau belum nyampe rumah. Assalamualaikum Kang Ali. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya Rana nih Kang Ali. Ya. Kang Ali, buat saya yang awam bahasa pemrograman kayak gitu, ntar kalau ngeliatin materi Lazarus, kira-kira saya bakalan puyeng apa bakalan ngerti gitu ya? Jadi gini Pak, kunci suatu program itu yang pertama logikanya jalan. Pertama itu. Kedua, setiap baca program yang saya rasakan itu keterbiasaan suatu programnya bagaimana. Itu pertama. Misal gini, di Pascal kan pasti ada begin dan end, begin dan end. Di Java itu pasti ada tanda curl buka, curl tutup. Ya kan? Di Python berdasarkan spasi lebih dalam berarti dia satu grup, antara itulah. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu mengerti bahasa Inggris, karena semuanya program pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi nggak bisa pakai bahasa Indonesia digabung sana terus ngobrol di Pascal, kemudian nggak bisa, nggak nyambung nantinya. Lagi bahasa Sunda gitu ya Kang ya? Wah, apalagi bahasa Sunda mau diajak ngopi aja Pak, susah itu. Kali Kang Ali mau bikin gitu dari bahasa Sunda gitu? Nggak ada yang laku Pak, Sundanya sedikit yang ngerjainnya. Ini bahasa Inggris aja. Kirain gitu. Yang keempatnya adalah ada niatan untuk belajar. Tapi yang paling kunci yang kelima itu ada yang order Pak, baru bisa jalan. Kalau belajar nggak ada yang order suka nggak semangat. Nggak ada cuannya gitu ya Kak? Nah itu dia. Jadi harus pengalaman ini. harus nyari orderan dulu gitu baru bisa belajar gitu ya? Nah biasanya gitu, cari orderan dulu, belajar, kasihin ke orang biar saya jadi marketing aja lah. Gitu aja, sama aja. Kapan belajar ya Kang? Ya, ujung-ujungnya jadi sales eksekutif marketing ini. Kan kali-kali jadi owner Pak, nggak usah jadi marketing, jadi owner aja, owner juga jadi marketing. Siap tuh, besok materinya gitu. Diganti aja Kang Ali. Cara menjadi owner gitu. Oh iya, siap. Tambah satu lagi, Kang Ali. Demen lihat laptop aja. Siap. Kalau nggak demen lihat laptop nggak bisa belajar program. Betul. Laptop tuh kemana-mana dibawa, itu kantornya itu. Laptop dan handphone. Yang penting dibawa aja ya. Bawa aja, di mana-mana dicolokin aja, asal jangan di musola ya, nyolokinnya. Juga diusir gitu. Siap, makasih Kang Ali motivasinya. Ada yang lain? Silakan. Programan Jawa ya, tapi tetap bahasa Inggris. Betul itu ya. Java itu Jawa ya gitu ya. Bahasa Inggris. Bahasa pemrograman paling aneh Java. Tapi isi bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dipakai. Harusnya kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa Capuan dan teman-teman masih lancar ya. Iya, Cak. Ya, silakan. Oke, ada lagi? Cuma tadi kuncinya, kalau misalnya rekan-rekan mau belajar tentang Lazarus, diinstal dulu sesuai dengan linknya. Pernah saya share juga di area di grupnya peserta untuk link Lazarus. Mungkin saya coba nanti kirimkan lagi untuk linknya Lazarus dan Pascal Skadanya. Jadi kalau misalkan nanti di Silanas mau coba-coba, diusahakan udah terinstall biar tidak repotan gitu ya. Takutnya nanti terbatas dengan kuota koneksi, nantinya agak lambat gitu. Itu sih sebenarnya. Karena lumayan sih instalnya aja sekitar 160 megaan lah. Installnya sebentar sebenarnya, tapi nanti ada temu beberapa hal karena untuk penampakan Lazarus pertama kali install pasti berantakan aja tampilannya. Jadi kita harus dipoles dulu cara molesnya supaya kelihatan enak dikerjainnya. Gitu sih. Ada yang lain? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saat itu belum bergabung ya, kayaknya masih di jalan ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk Prasilanas ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan mungkin terkait event nanti, silakan sebelum kami closing. Oke,
izin ya sebentar ya, saya live duluan, harus dikondisikan di pekerjaan. Oke, silakan Tali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Pak Buat, Jumat itu Pak udah pada standby di sana ya? Ya, kalau panitia sudah standby Pak. Silakan. Kalau Jumat sudah datang dan mau bantu-bantu, silakan. Terbuka kok panitia. Ya kemungkinan kan saya jalannya itu bareng Pak Didin kalau nggak salah, insya Allah ya. Iya. Jadi dari Jumat sore ya udah jalan, kemungkinan udah nyampe di sana. Iya, siap. Ya paling gitu aja. Cuma nggak ngetek ini kamar. Iya. Kita nyari ini aja lah. Gampang lah itu. On the spot aja, Om. Saya aja on the spot cari kamar. Nyari musola, mandi. Tenang aja, SPBU masih buka kok. Cari aja kamar. Mana tahu ada temannya. Ya. Kalau sudah banyak yang datang mau pre-nya 2 kali malam Sabtu juga boleh. Ya. Itu parkiran luas ya, Pak Wad ya? Nggak tahu. Ini nanyanya ke orang Bandung nih yang depan nih. Oh, Mbak Gina. Parkiran stasiun juga luas, Pak. Kan katanya seberang stasiun aja. Oh iya. Kalau bisa saya di dalam. Nanti tidur di mobil aja entah. Ini kayaknya terindikasi pengen tidur di stasiun. Capuat mau tanya untuk prokes nanti gimana Pak Capuat? Apanya? Untuk prokes di Bandung nanti gimana? Prokes maksudnya gimana? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Ya dari hotelnya pertama sudah ruangannya sudah diinspektan ya sebelum acara dimulai. Sudah sesuai dengan yang diinfokan oleh pihak hotel. Terus untuk jangan sampai berkerumun di depan hotel ya. Jadi langsung aja masuk ke hotel, bilang aja ke acara event Silanas Modbus Community gitu aja. Ya, langsung masuk ke ruangan. Jadi jam 7:30 sudah bisa langsung masuk ke ruangan dan registrasi di depan ruang event. Oke. Ada lagi? Cak, untuk terkait sponsor. Untuk terkait sponsor itu kan kemarin kan kalau nggak salah kita menampilkan juga ya, mau menampilkan produk juga itu ya. Nah, prepare produknya itu untuk produk-produk yang mau ditampilin itu dilakukan di hari Jumat malam apa harus Sabtu pagi? Jumat malam sudah bisa, Cak. Jumat malam sudah boleh, Cak? Jumat malam. Jadi Jumat malam saya sudah minta ke pihak hotel Jumat sore. Ya, para sponsor sudah bisa masang peralatannya. Ya, sudah bisa setting. Jadi kan kayaknya Cak Gunawan nggak ikut, makanya saya tanya. Jadi nanti ada 2 ruang. Jadi ruang buat event dan 1 ruang buat pameran produk dari para sponsor dan juga para narasumber. Oke, ada lagi? Silakan. Mbak Adrin, oh keluar dia ya. Adrin? Adrin lagi KO kayaknya dia. Habis kena Palu, kan tinggalnya di Palu. Iya. Oke, sudah nggak ada? Kalau memang nggak ada, terima kasih buat semuanya, narasumber ataupun peserta ataupun sponsor untuk mengikuti acara Prasilanas. Sampai ketemu di Bandung di tanggal 12. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia mau jangan live duluan ya, panitia ya. Terima kasih ya, Pak Buat. Terima kasih, Capuat. Sama-sama. Sama-sama.